adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita memperingati Hari Doa Sedunia. Wah, adik-adik sudah tahu belum dari negara mana ya Hari Doa Sedunianya? Diambil dari negara Zimbabwe. Negara Zimbabwe itu letaknya sangat jauh dari Indonesia, dari negara kita. Nih kakak kasih tahu peta dunianya ya. Lihat di sini. Adik-adik kakak sudah pegang peta nih. Negara kita, negara Indonesia di sini. Kita tinggalnya di Pulau Jawa. Nah, Zimbabwe itu adanya di benua Afrika. Di bagian selatan, di sebelah sini. Jauh sekali ya. Kalau mau ke Zimbabwe bisa lewat jalur laut, bisa lewat jalur udara. Tapi sampainya mungkin bisa berhari-hari karena letaknya yang sangat jauh sekali, ya kan? Nah, kayaknya hari ini kakak sangat semangat nih adik-adik karena kakak pakai baju warna-warni. Lihat, seperti pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang Zimbabwe. Mereka sangat senang memakai baju-baju yang cerah. Lihat, bajunya cerah sekali ya. Ada lagi nih. Wah, keren ya. Sebelum kita memulai ibadah Hari Doa Sedunia, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk bersatu di dalam doa. Adik-adik, sikap doa yang baik ya. Duduk yang manis, dilipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami berterima kasih atas pemberian hidup, kedamaian, kesehatan yang baik, dan juga perlindungan dan kasih-Mu. Bantu kami Tuhan agar ibadah Hari Doa Sedunia Anak tahun 2020 dapat kami lakukan dengan baik. Bantu kami untuk menerapkan apa yang kami pelajari hari ini dari firman Tuhan. Di atas semuanya bantu kami untuk tumbuh dalam mengenal Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Supaya kita lebih semangat, kita nyanyi sama-sama yuk. Kita mau nyanyi lagunya Mari Kita Bersukaria. Ayo nyanyi dengan semangat dan bersukaria.
Adik-adik, kakak punya lukisan. Lihat, di sini ada gambar yang agak gelap ya. Ada pohon, ada orang juga yang sedang menolong, dan juga daun-daun yang berguguran. Di sini ada orang yang senyum ya. Ibu sama anak. Nah, di sini ada orang yang bergembira dengan cahaya yang sangat terang. Nah, pada gambar lukisan ini menceritakan bahwa orang-orang Zimbabwe mereka ingin berubah dari masa yang gelap menuju masa yang terang. Artinya mereka ingin berubah menjadi lebih baik dan juga mereka ingin mempunyai masa depan yang sejahtera. Seperti itu adik-adik. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nende Iyo. Adik-adik semua, kita mau nyanyi satu buah pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau nyanyinya Yes, Jesus love me. Kita nyanyikan lagu Jesus love me. Mari kita nyanyikan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat merayakan hari HDS. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mana tangannya? Angkat tangannya dua-dua. Ya, sekarang kita lipat, kita tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati agar kami anak-anak batita dan balita dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus Tuhan yang diam di dalam kami semua, agar kiranya kami bisa duduk tenang Tuhan. Juga kiranya Tuhan berkati kakak kami yang menyampaikan firman Tuhan, agar menyampaikan firman Tuhan seperti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau lihat dulu Alkitabnya mana, ayo. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab kita. Bahan kita dari Yohanes 5 ayat 2-9a. Coba minta tolong mama, papa, atau kakak
atau siapapun yang mendampingi adik-adik ya, agar kita bisa baca sama-sama. Nah, kakak akan bacakan buat kita semua ya adik-adik. Yohanes 5 ayat 2 sampai 9a. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaringlah sejumlah orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat itu, berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kakak Elsa mau menunjukkan sebuah video kepada adik-adik. Video apa ya? Ayo kita lihat sama-sama. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Adik-adik, tadi kita sudah melihat videonya, sudah membaca Alkitabnya,
Dari cerita tadi, adik-adik bisa lihat kan ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan. Dia datang kepada orang yang sakit tadi, yang terbaring, tanpa merasa jijik, tanpa merasa kotor. Dia tidak sombong, dan dia tahu bahwa orang ini perlu disembuhkan, sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Adik-adik, kita juga bisa mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus tadi, meski adik-adik masih sangat kecil. Misalnya, lihat teman yang sedang sedih atau nangis, adik-adik bisa menghibur. Adik-adik punya makanan, sementara temannya tidak, bisa berbagi. Dan bukan cuma kepada teman, adik-adik juga bisa berbagi kepada adik atau kakaknya di rumah. Tidak boleh pelit. Kemudian adik-adik punya mainan. Ada teman yang tidak punya mainan, pengen meminjam. Adik-adik bisa meminjamkan. Ya. Kemudian selain itu, adik-adik juga tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus berteman dengan siapa saja. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih. Kita bisa berteman dengan siapapun juga. Karena Tuhan kita juga tidak membeda-bedakan orang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh cinta, penuh kasih, penuh peduli, maka kita sebagai anak-anaknya pun harus mencontoh hal tersebut. Kita pun harus mengasihi dan mencintai sesama kita. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya kita semua dapat mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau tutup dengan doa. Tapi sebelum kita tutup dalam doa, kita mau bernyanyi. Tanganku ada dua. Adik-adik masih ingat semua kan ya? Kita nyanyikan sama-sama. Yuk. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan, kami semua, anak batita, balita, juga mama papa atau pendamping kami pun yang mendengar firman ini bisa menyadari Tuhan betapa baiknya Tuhan, betapa pedulinya Tuhan, betapa rendah hatinya Tuhan. Tuhan tidak sombong. Kiranya kami, anak-anak Tuhan, dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang mencontoh Tuhan, menjadi anak-anak yang peduli kepada sesama kami, mengasihi sesama kami, mau berbagi. Mampukan kami semua Tuhan, terlebih anak batita balita yang masih kecil sekalipun bisa memahami firman Tuhan dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga yang mampukan mama papa senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan juga, menjadi teladan bagi anak-anak di rumah. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat kesehatan kami semua. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga kami dan melindungi kami agar senantiasa dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa, kami mau melanjutkan kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Amin. Bagaimana adik-adik firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Nande Iyo? Sungguh memberkati kita semua ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkannya ya lewat mama ataupun papa yang ada di rumah. Kita akan bernyanyi lagu persembahan dari lagu yang berjudul Bapa, Engkau sungguh baik. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, wahai yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
Puji Tuhan, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk mengambil sikap berdoa ya. Ayo semuanya, duduk yang manis, dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik di surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami hari ini bisa merayakan hari doa sedunia. Ya Tuhan, terima kasih juga Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah minggu Tuhan secara online dari awal hingga akhir selesai. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya persembahan kami pun Tuhan bisa semakin memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga berkati keluarga kami Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan, dan juga Engkau berikan kesehatan di tengah-tengah keluarga kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas rezeki, atas berkat yang Engkau beri. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah.